Ada orang yang sudah belasan tahun menikah. Rumahnya berdiri kokoh, anak-anaknya tumbuh. Tetangganya melihat mereka sebagai keluarga yang baik-baik saja. Tapi di dalam kamar, di balik senyum formal, ada perkespian yang menjerit pelan. Tidur di ranjang yang sama, tapi hati seperti tinggal di planet berbeda. Sarapan bareng setiap pagi, tapi tatapan gak pernah benar-benar bertemu. Bicara seperlunya seadanya. Lalu dalam hati ada bisikan getir. Kenapa gue masih ngerasa sendirian padahal udah menikah sekian lama? Pertanyaan ini lebih berat daripada sekadar masalah rumah tangga. Ini pertanyaan tentang jiwa yang kering di tengah ikatan yang sah. Dan kalau kita gali lebih dalam, masalahnya bukan sekadar pasangan yang berubah atau waktu yang bikin hambar. Masalahnya ada di energi hati yang belum benar-benar nyambung. Bab 1, nikah bukan sekadar formalitas. Banyak orang mengira pernikahan itu adalah akhir dari pencarian. Padahal justru kan awal dari perjalanan jiwa. Di luar kita sering dengar, yang penting udah halal semua beres. Tapi nyatanya, halal di mata agama itu gerbang, bukan jaminan hati akan bahagia. Dalam tasawuf ada satu kalimat yang dalam, hati itu cermin. Kalau cerminnya kotor, semua pantulan akan terlihat buram. Pernikahan itu ibarat dua cermin yang ditempelin jadi satu. Kalau salah satu cermin retak, apa yang dipantulin juga pecah. Bertahun-tahun nikah tapi masih merasa sendirian, itu tanda cermin hati nggak pernah benar-benar dipoles. Bab 2, kesepian yang disembunyikan. Kesepian dalam pernikahan itu berbeda dari jomblo. Kesepian seorang jomblo itu karena berlemah, belum punya teman bicara. Kesepian seorang pasangan itu karena kau punya teman bicara tapi nggak bisa bicara hati. Banyak orang bertahan dalam pernikahan panjang hanya dengan rutinitas. Mereka ngobrol soal kebutuhan dapur, bayar listrik, jadwal anak sekolah, arisan keluarga, tapi obrolan hati jarang sekali. Akhirnya yang muncul adalah sepi dalam keramaian. Sepi ini pelan-pelan membunuh, karena jiwa haus makna. Dalam tasawuf ini disebut gurbah, keterasingan batin. Bahkan Rasulullah pernah berkata, beruntunglah orang-orang yang terasing. Kenapa? Karena keterasingan adalah pintu untuk sadar. Bab 3, kenapa bisa sepi padahal berdua? Ada 3 akar besar kenapa orang bisa merasa sendirian dalam pernikahan panjang. 1, nikah untuk lari bukan untuk sadar. Banyak orang nikah untuk kabur dari kesepian, tekanan orang tua, atau sekadar ikut-ikutan. Tapi ketika luka batin belum sembuh, pernikahan jadi tempat pelarian yang kosong. 2, cinta berubah jadi rutinitas. Di awal semua hangat, tapi kalau hati nggak pernah dirawat, cinta bisa jadi sekadar kewajiban rumah tangga. Hubungan berubah jadi mesin, jalan tapi nggak ada nyawa. 3, hati nggak pernah benar-benar terbuka. Bisa jadi selama ini pasangan hanya berbagi tubuh dan rumah, tapi nggak pernah berbagi jiwa. Dalam Islam ada istilah sakinah, ada ketenangan. Dan itu nggak lahir dari status pernikahan, tapi dari hati yang mau membuka diri. Bab 4, tasawuf, menikah dengan jiwa bukan luka. Dalam tasawuf, pernikahan dipandang bukan cuma penyatuan fisik, tapi juga penyatuan energi hati. Kalau seseorang menikah dengan luka batinnya, maka setiap interaksi akan jadi cermin luka itu sendiri. Luka ditolak akan bikin pasangan gampang tersinggung. Luka dibandingkan akan bikin pasangan terus merasa kurang dihargai. Luka ditinggalkan akan bikin pasangan nuntut perhatian berlebihan. Akhirnya pernikahan yang seharusnya jadi tempat penyembuhan malah berubah jadi arena pertempuran batin. Bab 5, jalan kembali ke inti. Jadi gimana caranya biar kesepian dalam pernikahan bisa reda? Tasawuf mengajarkan 3 hal sederhana tapi mendalam. 1, berzikir untuk membersihkan hati. Kalau hati penuh keluhan, kata-kata ke pasangan pasti kasar. Kalau hati penuh cahaya, kata-kata jadi lembut. Zikir itu bukan sekadar ritual, tapi riset frekuensi hati. 2, syukur atas kehadiran, bukan kekurangan. Banyak orang fokus pada apa yang pasangannya nggak punya. Padahal kalau fokus pada yang ada, energi cinta lebih gampang hidup. 3, bicara dari jiwa ke jiwa. Jangan cuma bicara soal uang, kerjaan, atau anak. Sesekali tanya dengan tulus, apa yang lagi kamu rasain hari ini? Itu kecil tapi bisa jadi nobat kesepian terbesar. Bab 6, melihat pasangan sebagai jalan Allah. Dalam Quran, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini menegaskan, pasangan bukan sekadar teman hidup, tapi konya jalan Allah untuk menenangkan jiwa. Kalau hubungan jadi kosong berarti ada yang terputus. Bukan dari pasangan,
Tapi dari mana hubungan kita dengan Allah? Bab 7. Kesendirian yang mengajarkan kehadiran. Kesepian dalam pernikahan sebenarnya bukan musibah, tapi alarm jiwa. Allah sedang kasih sinyal. Become the semester. Dengarkan hati. Perbaiki koneksi. Pernikahan panjang yang terasa sepi bisa jadi jalan untuk menemukan Allah lebih dekat. Karena saat manusia nggak bisa jadi tempat sandaran, kita sadar cuman Allah yang benar-benar bisa jadi tempat kembali. Bab 8. Nafas baru untuk jiwa. Malam hari ini kamu merasa sudah bertahun-tahun menikah, tidur bareng tapi hati tetap sepi, senyum di luar tapi kering di dalam. Ingat satu hal, kamu nggak sendirian. Banyak jiwa sedang mengalami hal yang sama. Dan itu bukan akhir, itu awal dari perjalanan baru. Di nafas baru, kita percaya setiap rasa sepi adalah undangan untuk pulang ke hati. Kalau kamu ngerasa sendirian dalam pernikahanmu, jangan buru-buru nyalahin pasangan atau dunia. Mungkin Allah lagi ngajarin kamu buat ngobrol lebih dalam sama diri sendiri, sama pasanganmu dan sama dia. Jangan biarin kesepian jadi penjara batin yang berkepanjangan. Jadikan dia jembatan menuju cinta yang lebih hakiki. Dan sebelum video ini selesai, aku ingin tanya, pernahkah kamu merasa sendirian? Padahal ada orang di sampingmu. Apa yang paling pengen kamu sampaikan ke pasanganmu kalau hati bisa jujur tanpa takut? Tulis di hati dulu, lalu kalau berani bagikan di kolom komentar. Karena bisa jadi, kata-kata kamu bukan cuma nyembuhin diri, tapi juga orang lain di luar sana. Selamat bernapas lebih dalam. Selamat pulang ke hati, inilah nafas baru.